Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur bisa mengawali hari kita dengan berzikir, dengan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan setiap aktivitas ibadah kita, amal soleh kita, mudah-mudahan menjadi amalan yang akan memperberat buat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil hisab, insyaallah ya. Karena sejatinya bagi orang-orang yang beriman itu hendaknya mereka bukan hanya berpikir bagaimana bisa beribadah, tapi bagaimana kita bisa memikirkan agar setiap ibadah amal kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya wajar kalau Ali bin Abi Thalib memberikan wasiat kepada kita. Apa wasiat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib? Kunu liqabulil amal asyaddu minkum ihtimaman minal amal. Hendaknya perhatian kalian akan diterimanya amal itu harus mesti jauh lebih besar ketimbang beramalnya sendiri. Karena kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman bukan hanya kita bisa beribadah, tapi ibadah yang kita lakukan itu ketika diterima oleh Allah. Ada salah seorang tabi'in yang mengatakan, annallaha yataqabbalallahu minni mithqala habbatin min khardalin ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya ketika amal yang aku lakukan, walaupun amal itu dianggap remeh-temeh gitu, dianggap sepele oleh kita, tetapi amal itu manakala diterima oleh Allah, itu lebih aku cintai ketimbang dunia dan segala isinya. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, ya mudah-mudahan bukan hanya kita bisa beribadah, tapi insya Allah termasuk pada pagi hari ini amal ibadah yang kita lakukan, solat subuhnya kita, solat nawafilnya kita, solat sunnahnya kita, mudah-mudahan termasuk hadirnya kita di majelis ilmu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disampaikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa hadis yang disampaikan oleh Nabi ini? Mudah-mudahan bisa menjadi pegangan ya, dan bisa menjadi bekal buat kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fika fala 'alaika mimma fataka minad dunya. Arba'un, ada 4 hal. Apabila keempat hal itu ada pada diri seseorang, ya, maka orang itu tidak akan mendapatkan bahaya, ya, dalam segala halnya. Orang itu mendapatkan keselamatan bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Mimma fataka minad dunya, sekalipun dunia itu tidak ada dalam genggaman kita. Dengan kata lain, seolah-olah Nabi itu ingin memberikan wasiat kepada kita. Kalaupun kalian tidak punya banyak duit misalnya, ya, kalian fakir, kalian miskin gitu, tapi kalau ada 4 ini, jangan risaukan. Karena 4 hal ini yang tidak akan membinasakan kalian. Keempat hal inilah yang tidak akan mendatangkan bahaya bagi kita. Kira-kira mau Bapak Ibu sekalian?
Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Apa yang keempat hal itu? Yang pertama kata Nabi, hifdzul amanah. Hifdzul amanah. Apa makna hifdzul amanah? Hifdzul amanah itu manakala kita mampu menjaga amanah. Ya. Sekalipun amanah itu sesuatu yang berat. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab misalnya ayat yang ke-72, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna aradnal amanata ala samawati wal ar wal jibal. Jadi sebelum Allah memberikan amanah kepada manusia, ya, ini di dalam ayat ini Allah katakan, sesungguhnya kami telah memberikan amanah kepada siapa? Ala samawat, kepada langit, wal ar, kepada bumi, wal jibal, kepada gunung. Ketika semuanya itu dititipkan amanah, diberikan amanah oleh Allah, maka kata Allah, fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Baik langit, bumi, gunung pun tidak mau menerima amanah yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Khawatir tidak mampu menjalankan amanah dari Allah. Ya. Nah, jadi ikhwatul iman rahimakumullah, ayat ini menggambarkan ternyata amanah itu sesuatu yang sangat berat, jangan dianggap enteng. Nah, amanah di sini kata para ulama ada beberapa tafsiran. Yang pertama, perkara-perkara yang ada urusannya dengan agama. Jadi perkara-perkara yang ada hubungannya dengan masalah agama itu adalah amanah. Atau juga ada ulama yang mengatakan amanah di sini adalah perkara-perkara yang Allah perintahkan, perkara-perkara yang Allah larang, itu semuanya bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ketika semua makhluk itu menolak amanah, wa hamalahul insan, manusia kita ini yang memikul amanah itu, ya. Dan ketika manusia melekat pada dirinya amanah, umumnya kata Allah, maka Allah mensifati manusia atas amanahnya itu, innahu kana zaluman jahula. Umumnya manusia itu kadang suka berbuat zalim terhadap amanahnya, amanah yang dititipkannya. Manusia juga bodoh. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian tunaikan amanah. Itu. Ya. Ya. Kata para ulama, ada banyak amanah yang ada pada diri kita. Ya. Ada al-amanah minal jawari. Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan amanah berupa anggota tubuh yang ada pada diri kita. Ini mata kita ini amanah Bapak Ibu. Pendengaran juga kita amanah, titipan dari Allah. Ya. Ketika Allah katakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku berikan kepada kalian as-sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal afidah, hati. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan begitu, qalilan la'allakum tashkurun, hanya sedikit sekali orang yang mensyukuri nikmat itu. Ya. Bapak Ibu, insyaallah ketika Bapak Ibu sedang mendengar sesuatu, ya, nasihat, kebaikan gitu, ini juga insyaallah dalam rangka mensyukuri, ya, atau menggunakan setiap amanah pendengaran. Karena Allah katakan alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah. Siapa orang yang senantiasa mendengarkan hal-hal yang baik, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Semuanya akan dihisab oleh Allah, amanah yang telah Allah titipkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidakkah setiap anak-anak Adam termasuk kita di dalamnya nanti akan ditanya di sisi Allah. Apa yang akan ditanyakan? An jismihi fima ablahu, anggota tubuh kita, mata, kaki, tangan, ya, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, jaga amanah ini. Kaki juga, ya.
Nah, makanya ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang bernama Umar Al-Jam'u ya. Umar Al-Jam'u ini mendapatkan rukhsah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau diizinkan oleh Nabi tidak ikut berperang, berjihad saat itu, Pak. Kenapa? Karena kakinya pincang ya, kakinya pincang ya. Tapi sekalipun kakinya pincang, Umar Al-Jam'u masih bisa berjalan dengan satu kakinya lagi. Sampai kemudian meminta kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memberikan rukhsah kepadaku sementara aku masih punya kaki satu lagi yang dengan kaki ini aku bisa berjalan? Ya Rasulullah, izinkan aku agar aku bisa bersama-sama dengan engkau untuk pergi dalam jihad." Saat itu hanya diizinkan. Apa kata Umar Al-Jam'u? "Ya Rasulullah, aku ingin kakiku yang satu ini lagi akan menjadi saksi nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi Bapak Ibu, ketika langkah kaki kita datang ke rumah Allah ini ya, itu juga ya, insya Allah langkah kaki ya yang kita gunakan untuk melangkah ke rumah Allah ya, itu juga akan memberikan hisab buat kita nanti di yaumil akhirat. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Kata Nabi, "Hal adullukum ala amalin yamhullaha khataya wa yarfa'u lahu darajat." Ada amalan yang bukan hanya saja menghapuskan dosa-dosa kita, tetapi bisa meninggikan derajat kita. Salah satu amalannya itu adalah kasratul khuta'u ilal masjid, ketika kita banyak melangkahkan kaki ke masjid. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada naungan kecuali naungan ini yang Allah turunkan kepada kita. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya adalah ar-rajulun qalbuhu mu'allaqatun fil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ini amanah dari Allah Subhanahu. Apalagi amanah sebagai pejabat, Pak. Berat tuh amanahnya. Ada al-amanah al-mas'uliyah kata para ulama, ada amanah tanggung jawab ya. Pejabat, oh itu Masya Allah amanahnya berat sekali Bapak Ibu sekalian. Termasuk skala yang lebih kecil, Bapak Ibu pun ya, semua ya, Bapak Ibu akan dituntut amanah atas tanggung jawab yang ada dalam pundak kita. Karena Nabi mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi." Setiap kalian itu pemimpin. Suami pemimpin dalam rumah tangganya, istri pun pemimpin ketika di rumah suaminya, memimpin terhadap anak-anaknya. Itu juga anak-anak kita ini titipan amanah dari Allah. Makanya Ummu Sulaim, istrinya Abu Talhah radhiyallahu an, ya, ketika mengurus anaknya sedang sakit sementara Abu Talhah sedang tidak ada di rumah ya, dan susah diketahui kapan pulangnya gitu ya. Tidak ada alat telekomunikasi gitu. Ketika anaknya sakit, bahkan anaknya saat itu sampai wafat, meninggal dunia ya. Sementara Nabi SAW memerintahkan untuk menyegerakan dikuburkan, suaminya masih belum datang. Susah untuk mendapat untuk menginformasikan kepada suaminya yang sedang keluar, yang sedang di luar rumah, sampai dikubur tuh anaknya. Kemudian ketika datanglah Abu Talha sebagaimana istri ya, kemudian dia menghidangkan makanan, minuman, sambil itu ngobrol dengan Abu Talha, "Wahai suamiku, bagaimana kira-kira pendapatmu kalau ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita, lalu kemudian tiba-tiba titipan itu ya, diambil kembali?" Maka kata Abu Talha, "Ya kita berikan, itu bukan milik kita, karena itu adalah titipan." Maka kata Ummu Sulaim, "Wahai suamiku, begitu juga anak kita ini dititipkan oleh Allah ya, dan Allah yang menitipkan anak kita itu ya, kemudian mengambilnya ya, akhirnya tahulah bahwa anaknya wafat begitu. Jadi anak juga titipan dari Allah ya, harus dijaga Bapak Ibu sekalian.
Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim min dzurriyyatin di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqula qawlan syadida. Hendaklah kalian merasa takut, merasa khawatir akan generasi anak-anak sepeninggal kita menjadi generasi yang lemah. Falyattaqullah, ya, jaga titipan Allah, anak kita, pasangan kita, supaya apa? Falyattaqullah, supaya mereka bertakwa kepada Allah, wal yaqula qawlan syadida, dan senantiasa ajarkan kepada mereka perkataan yang benar. Ini amanah, ya, akan tanggung jawab. Ibu juga amanah, ya. Apalagi kata para ulama, termasuk al-amanah fil buyu'. Bagaimana kita bisa amanah dalam jual beli? Karena disebutkan dalam hadis, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di pasar. Lalu kemudian Nabi membeli gandum, Pak. Jadi makanan pokoknya orang Arab saat itu gandum. Kalau kita lah umpamanya seperti beras. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di pasar membeli gandum, lalu kemudian Nabi memasukkan tangannya. Ya, kayak kita kadang suka masukin tuh beras, Nabi masukin tangannya Rasulullah, ya. Ketika Nabi masukin tangannya, ternyata Nabi mendapatkan gandum bagian bawah basah, sementara bagian atasnya kering. Lalu Nabi bertanya kepada penjual gandum, "Ya fulan, kenapa gandum bagian bawah basah sementara bagian atasnya kering?" Maka penjual gandum menjawab, "Ya Rasulullah, asabatul motor." Oh, ini gara-gara hujan turun ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau hujan turun mestinya yang basah bagian atas. Betul nggak, Pak? Bukan bagian bawahnya. Ya, tidak amanah dalam jual beli. Maka kata Nabi SAW, ganti, rubah yang bagian bawahnya ke ataskan, ya, yang basah ke ataskan, yang keringnya di bawah. Kata Nabi apa? Dalam hadis disebutkan, setelah itu Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Bukan termasuk golongan umatku, ya, yang tidak amanah dalam jual beli. Itu, ya. Ada banyak begitu, Pak, ya. Saya pernah nih, ini mangga berapa? 20.000 sekilo. Manis enggak? Wah, jamin manis, harum manis gitu kan. Ya udah beli 3 kilo. Pas di rumah terhara asem sebagian gitu. Ada kadang jual yang begitu. Harusnya jujur bisa jadi dicampur begitu gitu ya. Ya, hati-hati itu. Ya, makanya kata Allah disebutkan dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin. Ini celakanya bukan di dunia, ya. Celaka sampai di akhirat mereka yang culas dalam jual beli. Maka kata para ulama, termasuk kita mesti amanah fil buyu, amanah dalam jual beli, ya. Ya. Setiap apa yang dititipkan kepada kita, amanah yang disampaikan, jaga sebaik-baiknya. Ya, kadang sering kali tuh ada ungkapan gitu, jangan kasih tahu yang lain ya, cukup kamu yang mengetahuinya. Ya, hanya begini nyeritain orang, kamu aja yang tahu, jangan kasih tahu yang lain. Berarti kalau jangan kasih tahu yang lain, nggak boleh kasih tahu yang lain, ini amanah. Hanya kita yang mengetahui. Tahu-taunya apa? Datang teman kita ngomong yang sama, kamu aja yang tahu ya, jangan kasih tahu yang lainnya. Yang mestinya orang yang mengetahui 1-2 orang, sekampung tahu jadinya. Makanya memang berat ini amanah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang hifdzul amanah. Ya, kenapa kata Nabi? Karena manakala orang hifdzul amanah, fala alaika, maka orang itu tidak akan mendapatkan bahaya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasidqu haditsin. Wasidqu hadits. Ya, apa wasidqu? Benar. Hadisin dalam ucapan. Nah, maka hati-hati, jaga Bapak Ibu yang Allah muliakan. Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya muruahnya seseorang bisa hilang. Muruah itu kehormatan seseorang bisa hilang. Salah satu sebabnya karena tidak bisa menjaga ucapan. Ya, tidak bisa menjaga ucapan. Kita belajar dari pengalaman yang terjadi kemarin-kemarin lah, ya. Ya. Bagaimana ketika seseorang tidak bisa wasidqu haditsin,
Hatta dia kiai, hatta dia ulama, muruahnya hilang saat itu. Ya. Itu tuh, ya. Ini penting bagi kita Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya Nabi mengaitkan masalah ucapan itu dengan iman. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah mereka berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata-kata baik, dia gitu, ya. Hati-hati, ya. Dan dosa yang paling banyak pada manusia, ya, termasuk pada kita, kata Nabi, aktsaru khotoyabni adama fi lisanihi. Kebanyakan dosa-dosa anak Adam itu disebabkan karena lisannya. Nah, termasuk punten ibu-ibu nih, ya, terutama ibu-ibu, karena Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, inni ra'aitu fin nari aktsaru minan nisa. Sesungguhnya aku melihat di neraka itu banyak yang mengisinya para wanita. Nah, salah satu sebabnya kata Nabi dalam hadis ini, wa aktsiru al-la'n. Karena banyak wanita yang seringkali keluar dari ucapannya itu laknat. Wa aktsiru al-la'n, ya. Ya, jadi ibu-ibu hati-hati, ya. Ya, ini salah satu sebab dosa yang menjadikan para wanita, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menghuni neraka, wa aktsiru al-la'n, ya. Ya. Makanya Nabi pernah menegur Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sedang berjalan bersama Aisyah, lalu kemudian Nabi berpapasan dengan salah seorang Yahudi yang begitu bencinya kepada Nabi. Maka orang Yahudi, ya, menyampaikan kepada Nabi dengan kalimat assalamu alayka Muhammad, enggak pakai lam, assalamu alayka Muhammad, celaka engkau Muhammad, ya. Nah, siapa yang menjawab? Aisyah menjawab, ya, dengan balasan yang lebih daripada itu. Kata Aisyah, wassamu alaika walakna, kamu juga celaka dan terlaknat sia. Maka Nabi kemudian mengingatkan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ya, itu salah satu dosanya wanita itu begitu, ya. Nah, termasuk kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena setiap kalimat yang keluar dari lisan kita, kata Allah, ma yalfidhuhu illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kalimat yang keluar dari lisan kita kecuali akan dicatat oleh malaikat raqib, malaikat atid. Daripada kita berkata-kata yang tidak benar, Bapak Ibu sekalian, lebih baik bagaimana kita keluar dari kalimat lisan kita itu kalimat zikir. Jangan dianggap sepele pahalanya. Kata Nabi, kalimat subhanallah walhamdulillah tamlani aw tamla'u ma baina samai wal ardi. Ketika kita membaca kalimat subhanallah walhamdulillah, itu pahalanya akan mengisi isi ruangan langit dan bumi. Masya Allah, ya. Nah, maka jaga Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan yang kedua pun kita mampu menjaganya. Wasidku hadithin, ketika kita mampu menjaga, ya, kata-kata, ya, ya, benar dalam berucap, benar dalam perkataan, ya. Jangankan ajaran Islam, pada masa jahiliyah pun, ya, ya, pada masa jahiliyah pun termasuk yang sangat dibenci itu ketika berkata dusta. Ya. Makanya orang-orang jahiliyah itu sesungguhnya percaya dengan ucapan Rasulullah SAW, ucapan Nabi SAW, ya. Mengimani Nabi sebagai Rasulullah Subhanahu Wa Taala, ya. Pernah ada salah satu kisah, kalau tidak salah, Abul As, ya, seorang sahabat Nabi SAW yang masuk Islamnya itu 20 tahun setelah kenabian, termasuk telat lah masuk Islamnya belakangan. Beliau tinggal bertetanggaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun bertetanggaan dengan Nabi, tetapi masuk Islamnya belakangan. Nah, kemudian Abul As ini, beliau punya teman dekat namanya Musailamah al-Kadzab. Kita pernah dengar, ya, nama Musailamah al-Kadzab, ya, Musailamah al-Kadzab ini. Lalu ketika datang kepada Musailamah al-Kadzab, ditanya, ya, kepada sahabat Nabi ini, apa yang engkau dengar dari Rasulullah, apa dari Muhammad? Dan saat itu Abul As mengatakan,
Baru-baru ini aku mendengarkan ucapan dari Muhammad, yang ucapan itu datang, wahyu yang datang dari malaikat Jibril, yaitu Quran surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil, dan seterusnya. Setelah itu kata Musailamah al-Kadzab, kalau begitu tadi malam juga malaikat Jibril yang turun kepada Muhammad sama turun kepadaku menyampaikan wahyu. Wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepadaku, kata Musailamah al-Kadzab, ya, wahyunya bukan bicara Al-Fil tetapi tentang surat Qadok. Ad-Dibda binti Dibda gitu, kodok itu anaknya dari kodok, begitu kan ya, apa begitu. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat, maka kata sahabat Nabi ini, ya Musailamah, ya, inni ra'aitu kadzib, sesungguhnya aku melihat pada dirimu kedustaan. Ditinggalkan tuh. Nah, orang yang dusta dalam ucapan itu, ya, dari dulu pun memang dibenci. Ya, apalagi Islam mengajarkan kita, ya, mengajarkan kepada kita supaya kita bisa, ya, qaulan syadida, berkata-kata yang benar, gitu. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ini sifat yang kedua, ya. Ya, yang pertama apa tadi? Hifdzul amanah. Yang kedua wasidku haditsin. Kata yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa husnu khuluqin. Wa husnu khuluqin. Apa husnu khuluqin? Ya, manakala kita memiliki akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, ma min ayyi syai' athqala fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada timbangan yang bisa memberatkan, tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan dalam timbangan nanti melebihi akhlak yang baik. Jadi kalau ditimbang itu, Pak, akhlak yang baik itu, Masya Allah, timbangannya berat, Pak, akhlak yang baik itu. Maka percuma Bapak Ibu kalau kita ahli ibadah tapi akhlak kita tidak bisa dijaga, percuma tuh, ya. Ya. Sebaliknya, boleh jadi ada orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, Pak, ya, ibadahnya biasa-biasa saja, tetapi orang ini memiliki akhlak yang baik, ya. Kemudian di satunya lagi orang ibadahnya banyak tapi akhlaknya biasa-biasa. Maka kalau ditimbang dari hadis Nabi SAW ini, boleh jadi kata Nabi SAW yang akan berat timbangannya bukan yang ibadahnya banyak, tetapi orang yang akhlaknya baik. Maka kata Nabi, ma min ayyi syai'in athqala fil mizan min husnil khuluq. Karena akhlak itu tanda kesempurnaan keimanan seseorang. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya itu siapa? Mereka yang paling baik akhlaknya. Bahkan ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, aktsarun nasi yadkhulunal jannah, ya Rasulullah, siapa yang paling banyak manusia masuk ke dalam surga? Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling banyak masuk ke dalam surga? Nabi tidak mengatakan begini, mereka yang rajin tahajudnya, yang rajin saum sunnahnya. Bukan tidak penting, ya, penting. Ya, tetapi kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat begitu, aktsarun nasi yadkhulunal jannah fattaqullah wa husnul khuluq. Kata Nabi, manusia yang akan banyak masuk ke dalam surga itu, yang pertama fattaqullah, yang takwa kepada Allah, yang kedua yang memiliki akhlak yang baik. Masya Allah. Nah, maka ikhwatul iman rahimakumullah, jaga akhlak kita, ya, jaga adab kita, ya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, tidakkah kami mendapati seseorang yang memiliki akhlak yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika Aisyah mengatakan begitu, sampai kemudian Allah pun, ya, menurunkan ayat, ya, kepada Rasulullah, ayatnya tentang akhlak, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Ketika Aisyah mengatakan, tidakkah kami mendapati seseorang yang akhlaknya lebih baik daripada Nabi SAW? Kata Aisyah, Nabi itu kalau diundang oleh orang-orang, baik itu orang punten, orang itu rakyat, ya, ataupun pejabat, miskin, kaya, kalau mengundang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Aisyah, Nabi akan mengatakan labbaik, labbaik, labbaik. Nabi akan memenuhi panggilan undangan orang itu, tidak dibeda-bedakan oleh Nabi, ya. Ya. Tidak beda. Wah, kalau kita diundang, wah ini mah kere, tempe tahu kayaknya. Wah ini dalih. Enggak begitu Nabi, labbaik, labbaik. Baik. Makanya wajar ketika banyak orang-orang yang mustadafin masuk Islam. Jadi yang pertama banyak yang masuk Islam itu kalangan dari siapa? Al-mustadafin, orang-orang yang lemah, yang miskin. Kenapa? Karena perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ya. Ini akhlaknya Nabi sampai kemudian Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Melihat orang-orang bawah bukan dihinakan, karena boleh jadi orang yang statusnya jauh lebih rendah ketimbang kita di sisi Allah belum tentu rendah. Karena kata Nabi SAW dikatakan, innallaha la yanduru ala suwarikum ala ajsamikum walakin yanduru ala qulubikum, kata Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melihat dari kalian itu rupa, harta, ya. Tetapi yang akan Allah lihat dari kita itu hati-hati kita. Ya, maka boleh jadi orang yang statusnya lebih rendah kepada kita. Maka kita harus banyak orang yang melihat di bawah, Pak, bukan untuk dihinakan. Ya, kalau untuk bersyukur nggak apa-apa. Kata Nabi, unduru ila huwa man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Kata Nabi SAW, banyak-banyaklah kalian melihat yang di bawah kalian, jangan banyak kalian melihat yang di atasnya. Kenapa? Fa huwa ajdar, agar kalian mengingat an yajdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian mengingat ternyata nikmat Allah itu begitu besar yang diberikan kepada kita semua, bukan untuk dihinakan, Pak, ya. Ya, makanya hati-hati, Pak, menghina orang-orang yang di bawah kita, al-mustad'afin, ya, karena Allah sangat dekat dengan mereka, gitu. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga, ya, yang ketiga itu wa husnu khuluqin. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wal iffatu fit tu'matin. Iffah fit tu'matin. Apa iffah fit tu'matin? Yaitu orang yang mampu menjaga, ya, ya, kalau bisa menjaga sesuatu yang halal dari makanannya. Nah, dengan kata lain waro' lah, ya. Wal iffah fit tu'matin, mereka yang betul-betul hati-hati dalam menjaga makanannya. Jangan sampai makanan yang masuk ke dalam perutnya itu makanan yang haram, ya. Jangan yang haram, yang syubhat pun Nah, orang yang seperti ini wal iffah fit tu'matin, siapa yang menjaga makanannya, siapa yang menjaga hartanya, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan pernah celaka. Ada satu kisah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada masa tabi'in, namanya Mubarak. Mubarak ini dia sehari-harinya menjaga kebun buah delima, Pak. Kebun delima. Kalau di kita kan jarang kebun buah delima, ya. Nah, kalau Bapak Ibu sedang di Mekah, sedang di Madinah gitu, kalau saya lihat di pinggiran jalan banyak yang jual buah delima. Di kita jarang ya jual buah delima, ya. Orang ini sehari-harinya menjaga kebun buah delima, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, satu saat orang yang punya pohon itu datang, ya, karena orang yang punya kebun delima ini tidak tinggal di tempat itu. Ketika dia datang, lalu kemudian dia katakan kepada Mubarak, "Hai Mubarak, tolong berikan kepadaku buah delima." Diambil buah delima oleh Mubarak itu, lalu kemudian diberikan kepada pemilik kebun. Dicoba, dimakan itu buah delima, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ternyata buah delima yang dimakan itu rasanya kecut, masam. Maka kata sang pemilik kebun, dikatakan kembali, "Hai Mubarak, tolong ambilkan lagi buah delima buatku, yang tadi kecut, masam." Maka diambilkan oleh Mubarak buah delima itu, diberikan kepada pemilik kebun. Dicobain lagi itu buah delima kedua kalinya, masih kecut, masih masam, ya. Sampai kemudian dikatakan lagi ketiga kalinya,
Buah delima diambil, diberikan, dicoba lagi yang ketiga kalinya masih masam kecut, Pak. Kesel juga pemilik kebun. Ya. Hai Mubarak, ente udah berapa lama ngurus kebun delima ini? Udah lama Tuan. Masa udah lama engkau tidak bisa membedakan mana buah delima yang manis, mana buah delima yang masam? Gitu. Ya. Apa jawaban Mubarak? Demi Allah wahai Tuanku, sesungguhnya aku ini ditugaskan hanya untuk menjaga kebun buah delima ini, bukan untuk memakannya. Jangankan buah delima yang ada di pohonnya, hatta buah delima yang jatuh pun aku tidak berani untuk memakannya. Jadi kebayang Bapak Ibu kalau kita punya kebun mangga, bisa-bisa yang jaga kebun lebih duluan ngerasain tuh. Betul nggak Pak? Ya. Ya. Padahal tugasnya bukan untuk makan mangga gitu kan? Ya. Sampai sebegitu tuh. Wal infah fi tu'matin ini namanya. Infah fi tu'matinnya sampai sebegitunya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sampai kemudian apa? Tajuk pemilik kebun dengan jawaban Mubarak. Maka kata pemilik kebun, wahai Mubarak, besok engkau temui aku. Akhirnya keesokannya bertemulah Mubarak dengan pemilik kebun, dan pemilik kebun mengatakan kepada Mubarak, hai Mubarak, ya sesungguhnya aku punya seorang anak gadis, ya, dan aku tahu engkau ini orang soleh, maka aku memanggil engkau wahai Mubarak, tolong berikan nasihat kepadaku, kira-kira siapa laki-laki yang cocok buat anak gadisku? Untuk jawab aku untuk. Dan Mubarak tahu diri ini anak pemilik kebun, ya. Dan dimintanya nasihat kan. Maka kata Mubarak, wahai tuanku, yang pasti ya carilah laki-laki yang akan mendampingi anak gadismu, laki-laki yang takut kepada Allah. Disebutkan bla 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 begitu. Setelah Mubarak memberikan nasihat kepada pemilik kebun ini, maka pemilik kebun mengatakan, hai Mubarak, sesungguhnya apa yang engkau sampaikan ini, maka itu aku didapati semuanya ada pada dirimu. Apa yang engkau sampaikan itu aku lihat itu ada pada dirimu. Maka kata pemilik kebun, wahai Mubarak, aku ingin menikahkan anak gadisku dengan engkau. Nah, itu baru yang kedua, ya. Kira-kira apa kalau begitu? Syukur enggak? Ya, hanya nikah Pak, karena permintaan pemilik kebun. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kata para ulama hikmah daripada wal iffatu fi tu'matin. Apa hikmahnya Pak? Nikahlah Mubarak dengan anak gadis pemilik kebun ini, orang kaya raya di zamannya itu pemilik kebun itu. Ya, banyak kebunnya. Dari hasil pernikahannya Bapak Ibu yang Allah muliakan, lahirlah seorang ulama pada masa tabi'in, ulamanya para tabi'in. Siapa yang tidak mengenalnya? Yaitu Abdullah ibnu Mubarak. Masya Allah. Abdullah ibnu Mubarak lahir dari tukang kebun, yaitu Mubarak. Dia bukan hanya seorang alim tinggal di Irak, bukan hanya seorang alim pada masa tabi'in. Ternyata Abdullah ibnu Mubarak ini juga ya mewariskan ya dari kekayaan kakeknya. Jadi dia juga alim, di samping alim dia juga orang yang sangat kaya raya. Maka disebutkan tuh Abdullah ibnu Mubarak ini sehari-hari bukan hanya mengajarkan ilmu kepada masyarakat di Irak saat itu ya, tetapi Abdullah ibnu Mubarak dengan harta kekayaan warisan dari kakeknya pun menggaji hampir 500 tabi'in. Masya Allah Pak, ya. Udah mah berilmu Pak, digaji ya. Dengan hartanya bisa menggaji, kalau kita mah Pak, menggaji para ustadz begitu ya. 500 ustadz, dan salah satu yang digaji oleh Abdullah ibnu Mubarak siapa? Fudail bin Iyad. Kita mengenal salah satu tabi'in besar namanya Fudail bin Iyad, itu digaji oleh Abdullah ibnu Mubarak. Allahu Akbar. Masya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian ya, yang Allah muliakan, ini pelajaran buat kita. Itulah hikmah wal iffah fi tu'matin. Ya, bagaimana kita menjaga makanan. Sia-sia Pak, kita ahli ibadah tapi kita tidak iffah dalam tu'matin, kita tidak menjaga dalam makanan dan tidak menjaga dalam harta. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika ada orang thumma dzakara rajul wa yutilu safar wa asata akbar wa yamuddu yadayhi lis-sama, ya Rabbi ya Rabbi. Orang khusyuk berdoa begitu. Kata Nabi, la yastajabulah. Orang itu doanya tidak akan diijabah. Sahabat sampai bertanya, kaifa ya Rasulullah, kenapa? Padahal dia khusyuk ibadahnya, khusyuk dalam berdoanya. Kata Nabi, wa mat'amuhu haramun, karena makanannya yang masuk ke dalam perutnya sesuatu yang haram. Masya Allah.
Ya, ini kata Nabi SAW. Ada satu kisah lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, seorang ulama yang mendapat julukan Al-Imamul Haramain. Kenapa mendapat julukan Imamul Haramain? Karena ulama ini penjaga dua kota suci, Mekah dan Madinah. Ya. Namanya Imam Al-Mali Al-Juwaini. Imam Al-Mali Al-Juwaini ini dia gurunya Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali tahu Bapak Ibu sekalian ya, Imam Al-Ghazali itu pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Jadi jangan heran kalau Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ya, banyak kitabnya itu yang menjelaskan tentang masalah hati gitu ya, masalah tazkiyatun nufus, kebersihan jiwa, karena beliau punya seorang guru yang gurunya hebat juga dalam hal itu, namanya Imam Al-Mali Al-Juwaini. Imam Al-Mali Al-Juwaini di samping ulama yang sangat menjaga hatinya, dia juga ulama yang sangat cerdas. Ya. Kalau ada orang yang ngajak debat dengan Imam Al-Mali Al-Juwaini, maka tidak akan ada yang mampu mengalahkan Imam Al-Mali Al-Juwaini. Orientalis datang berdebat dengan Imam Al-Mali Al-Juwaini pun gak mampu mengalahkannya. Tetapi ikhwatul iman rahimakumullah, Imam Al-Mali Al-Juwaini ya, setiap ceramahnya, dalam ceramahnya ataupun dalam debatnya itu seringkali keluar kata-kata gagap. Kata-kata gagap. Tahu gagap Pak ya? Ya. Ya, bukan ajis gagap tapi ya. Ya, dalam setiap ceramahnya itu Pak, dia bukan gak gagap. Dia ngomong biasa, tapi dalam setiap ceramahnya, dalam setiap beliau debat itu kadang suka keluar ada kata-kata gagap. Maka kemudian muridnya bertanya kepada Imam Al-Mali Al-Juwaini, "Ya Syekh, ketika aku perhatikan engkau sedang dalam ceramah, sedang dalam debat, kadang suka ada kata-kata gagap yang keluar dari kalimatmu. Kaifa ya Syekh? Bagaimana itu Syekh?" Gitu. Maka Imam Al-Mali Al-Juwaini menjawab, "Dulu ayahku itu ketika nikah bersama ibuku, dia itu punya iltizam, komitmen. Apa komitmennya? Kalau nanti kita punya anak, ya, maka jangan sampai anakku itu diberikan makan oleh orang lain, Mbak. Anak kita ini harus makan dari kita. Nggak boleh ya diberikan makan oleh orang lain, karena kalau diberi apa maksudnya? Karena ingin menjaga iffah dalam makanan. Karena khawatir kalau orang lain yang memberikan makan, ya, hartanya didapatkan dari mana, orang lain makannya seperti apa, maka ayahnya mengatakan kepada ibunya, istrinya itu, ya ibunya Imam Al-Mali, kalau kita punya anak, nggak boleh anak kita ini ya diberikan makan, menerima makanan dari orang lain, kecuali makanan itu diberikan dari kita. Karena bapaknya Imam Al-Mali Al-Juwaini sangat yakin apa yang dia lakukan itu sesuatu yang halal. Nah, suatu saat ketika di rumahnya ayah ibunya sedang tidak ada. Imam Al-Mali tadi ditinggalkan karena dalam kondisi sedang tidur. Tahu-taunya Imam Al-Mali Al-Juwaini ini dia keluar rumah sambil ngorondang karena masih kanak-kanak, ya merangkak. Kemudian Imam Al-Mali Al-Juwaini menangis, Pak, karena kondisi ayah ibunya sedang tidak ada di rumah. Ketika itu keluar rumah, ada seorang ibu yang lewat di rumahnya Imam Al-Mali Al-Juwaini. Ketika si ibu itu lewat melihat Imam Al-Mali yang sedang menangis, digendonglah Imam Al-Mali. Setelah digendong disusui sama ibu yang lewat itu. Disusui itu, ya. Sementara tadi orang tuanya mengatakan tidak boleh ada yang memberikan makan selain kedua orang tuanya itu. Disusuin, Pak, karena seorang ibu melihat anaknya nangis, begitu ayahnya digendong, disusui. Kasih itu ketahui, akhirnya datanglah ibunya. Ketika datang ibunya, langsung Imam Al-Mali ketika melihat disusui langsung diambil dan diceritakan kepada ayahnya. Ketika ayahnya mengetahui bahwa Imam Al-Mali itu disusui sama orang lain, apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ayahnya itu, Pak, memasukin jarinya kepada mulut Imam Al-Mali Al-Juwaini supaya susunya keluar, asinya keluar. Ternyata asinya nggak keluar karena sudah ketelan. Kata Imam Al-Mali Al-Juwaini, boleh jadi kata-kata gagap yang keluar dari lisanku gara-gara air susu yang sudah kemakan dalam perutku. Masya Allah. Dan kata para ulama, makanan itu, Pak, makanan apa yang kita makan itu dampaknya bukan saat ini, Pak, ya, tetapi dampaknya itu bisa jadi puluhan tahun yang akan datang. Gitu.
Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini wasiat, ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, arbaun idza kunna fika fala alaika mimma fataka minad dunya. Kalau 4 hal ini ada pada diri kita, maka insyaallah tidak akan pernah sesuatu yang datang membahayakan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, hifdzul amanah, wa sidqu hadisin, wa husnu khuluqin. Yang keempat, wal iffatu fit tu'matin, hadis riwayat Imam Ahmad. Itu saja Bapak Ibu yang Allah muliakan. Mudah-mudahan ini pesan Nabi ya kita bisa mengamalkannya. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Itu saja Bapak Ibu, wallahu alam bisawab, wal afa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.